Halo Nevro Friends, ketemu lagi. Kali ini saya mau membahas pertanyaan menarik ya dari pasien tentang obat-obatan hipertensi. Jadi selama ini kan kita tahu banyak banget ada jenis obat hipertensi dan dosisnya juga beda-beda. Nah, itu mereka menanyakan kalau misalnya obat itu digantikan, misalnya dengan dosis obatnya beda, tapi dosisnya juga lebih besar atau malah jauh lebih kecil. Nah, itu apa sih pengaruhnya? Apakah memang obat-obatan ini bisa dibandingkan? Yuk kita bahas. Untuk memperjelas lagi, contohnya seperti ini ya, Friends. Misalnya ada obat hipertensi yang paling sering nih dipakai, misalnya amlodipin. Nah, amlodipin itu yang beredar ada yang dosisnya 5 miligram, ada yang dosisnya 10 miligram. Misalnya dalam perjalanan kan pasien kontrol dan kemudian ada satu titik di mana dokter memutuskan untuk pasien ini ganti obat. Misalnya amlodipinnya menyebabkan bengkak di kaki yang cukup berat misalnya. Terus terpaksa nih ganti obat, misalnya diganti obat yang namanya apa ya, telmisartan. Itu dosisnya 80 miligram. Nah, sebelumnya amlodipin 10 miligram kok diganti nih ke telmisartan 80 miligram. Itu kan dosisnya jauh beda ya, Dok. Nah, apakah dengan dosis yang jauh berbeda itu nanti tensi saya tidak drop gitu ya pertanyaannya, atau apakah dengan dengan dosis yang itu nggak terlalu besar ya? Biasanya kita 10 mili, terus kita minum 80 mili misalnya. Nah, itu beberapa pertanyaan yang disampaikan. Nah, sebenarnya penjelasannya gini ya, Friends. Jadi, obat-obatan itu memang punya dosis masing-masing ya. Misalnya tadi amlodipin ada yang 5 sampai 10, telmisartan ada yang 40 mili, ada yang 80 mili, ada lagi nanti obat-obatan misalnya captopril, ada yang 12,5 mili, ada yang 25 miligram, ada lagi yang namanya herbeser gitu ya, obat-obatan verapamil dan lain-lain yang isinya itu bisa sampai 200 miligram. Nah, sebetulnya dengan jenis obat yang berbeda, dengan dosis obat yang berbeda, itu nggak bisa dibandingkan. Yang bisa dibandingkan adalah obat yang sama dengan dosis yang berbeda. Misalnya sebelumnya dia dengan amlodipin 5 mili, lalu setelah evaluasi, setelah edukasi untuk perubahan gaya hidup dan lain-lain, ternyata tensinya belum terkendali. Nah, itu bisa kita naikkan amlodipin dari 5 miligram ke 10 miligram. Ini bisa dibandingin nanti efeknya. Jadi kalau terlalu rendah kita juga bisa turunkan dosisnya. Tapi kalau ini obat yang berbeda, tentunya tidak bisa dibandingkan. Karena masing-masing obat itu memiliki jalur sendiri-sendiri. Jadi tiap obat itu sudah diteliti masing-masing gitu ya. Misalnya amlodipin selama ini diteliti berapa sih dosis terapinya, berapa sih dosis yang rentang dosis yang tepat untuk melakukan penurunan tekanan darah, berapa sih overdosisnya, berapa sih dosis maksimalnya. Itu dilakukan di setiap obat. Jadi komponen aktif dari masing-masing obat yang diteliti itu nanti akan ketemu dosis masing-masing gitu loh. Jadi nggak bisa dibandingin. Misalnya amlodipin awalnya 10 mili terus nggak cocok tadi ya, contohnya misalnya karena bengkak di kaki. Lalu kita ganti dengan telmisartan yang dosisnya seolah-olah tinggi banget tuh 80 mili karena dibandinginnya sama amlodipin yang cuma 10 mili. Nah, itu nggak bisa dibandingkan karena pada telmisartan dosis 80 miligram itu adalah dosis terapi. Jadi dosis yang dianggap bisa juga menurunkan tekanan darah yang setara kemampuannya dengan amlodipin yang 10 miligram. Jadi bukan berarti terus kalau minum 80 mili obat lain jadi 8 kali lipat kekuatannya, terus jadi drop tensinya. Bukan gitu mikirnya. Ya, jadi itu hanya contoh kira-kira, dan ini berlaku pada semua obat ya, Friends. Artinya kalau ada obat yang berbeda, dosisnya juga jauh berbeda, itu tidak bisa dibandingkan baik dari segi potensinya, dari segi kekuatannya, dari segi efek sampingnya, itu tidak bisa dibandingkan. Jadi gitu ya, Friends. Semoga jelas dengan penjelasan singkat ini. Pada prinsipnya, kalau memang dibutuhkan untuk pergantian obat jenis yang berbeda, lalu Friends ragu, boleh ditanyakan segera ke dokternya, alasannya, lalu bagaimana kira-kira dampak yang akan terjadi, dan lain-lain. Yang penting jangan self-diagnose dan jangan self-treatment. Jadi kalau Friends merasa misalnya ada keluhan atau apapun efek setelah mengganti obat, jangan dianggap itu adalah masalah dosis yang berlebihan dan lain-lain. Itu harus dikomunikasikan dulu. Jadi jangan
didiagnosis sendiri dan jangan diobati sendiri. Konsultasikan semua ke dokter Anda.